Episode 4. Dia anak tetanggaku. Pagi harinya, seperti biasa, Wulan akan mengantar kepergian Bayu yang hendak berangkat ke kantor. Setelah melakukan rutinitas sarapan bersama, kini Wulan sudah berjalan di samping Bayu menuju ke teras rumah sambil menenteng tas kerja milik suaminya. Begitu sampai di area teras, Bayu berbalik badan menghadap Wulan, lalu mengambil alih tas kerjanya. "Kalau gitu aku berangkat kerja dulu ya. Kamu baik-baik di rumah. Nanti kalau ada apa-apa, jangan lupa kabarin aku." Wulan mengangguk patuh, mengiyakan ucapan Bayu. "Pasti mas, kamu semangat ya kerjanya. Jangan lupa makan siang. Aku tunggu kamu pulang di rumah." "Iya sayang, kamu juga. Jangan lupa istirahat dan makan." "Oh iya, nanti mau dimasakin makan malam apa mas?" Bayu bergumam sekilas sebelum menjawab pertanyaan dari Wulan. "Kayaknya aku lagi kangen sama semur ayam buatan kamu deh. Kamu mau aku masakin itu?" Anggukan diberikan oleh Bayu. "Boleh, nanti aku usahakan bakal pulang cepat supaya bisa makan malam bareng sama kamu." "Iya mas." "Ya sudah, aku berangkat dulu ya. Bye sayang." Bayu membubuhkan kecupan singkat di atas kening Wulan sebelum beranjak pergi memasuki mobilnya. "Bye sayang, hati-hati di jalan mas." Setelah kepergian Bayu, Wulan kembali masuk ke dalam rumah untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Hari ini dia berencana membuat beberapa macam kue sebagai pelarian dari rasa bosan. Sebelumnya Wulan sudah melihat-lihat beberapa resep kue di internet. Jadi sekarang dia tinggal membuatnya saja, karena bahan-bahan yang dia butuhkan juga sudah tersedia di dapur. Semoga nanti Mas Bayu juga suka sama kue buatanku. Pertama-tama Wulan memakaikan celemek agar melindungi pakaiannya dari serpihan tepung maupun bahan masakan lainnya nanti. Dia mengeluarkan bahan-bahan untuk membuat kue terlebih dahulu ke atas meja. Kue yang akan Wulan buat hari ini adalah kue pandan dan kue coklat, karena kebetulan dua rasa itu cukup disukai oleh Bayu. "Pandannya di mana ya?" Wulan tengah mencari perasan pandan yang baru ia beli kemarin dari aplikasi belanja online. Beberapa bahan-bahan memang sengaja ia beli sekaligus dari sana agar menghemat waktu. Setelah menemukan apa yang ia cari, Wulan mulai memasukkan tepung ke dalam wadah. Ia mencampurkan semua bahan-bahan sesuai dengan instruksi yang tertera agar tercampur menjadi satu di dalam wadah. Di saat Wulan sedang sibuk membuat kue, tiba-tiba ia mendengar ponselnya berbunyi dari arah meja ruang makan. Tadi ia ingat, ia sempat meletakkan ponselnya di atas meja ketika sarapan. Takut ada yang penting, Wulan memutuskan untuk mematikan alat mixernya sejenak guna mengambil ponsel. Saat ponsel sudah berada di tangan, rupanya ada panggilan tak terjawab dari Bayu. "Mas Bayu telepon. Ada apa ya?" Belum sempat Wulan bertanya lebih lanjut, sebuah pesan dari Bayu masuk secara bersamaan. "Aku hanya ingin memberitahukan, maaf kalau nanti aku pulang agak terlambat. Ada beberapa klien yang harus aku tangani, dan itu membutuhkan waktu lumayan lama. Jadi sepertinya kita tidak bisa makan malam bersama." Wulan mendesah pelan membaca isi pesan dari Bayu.
Kemudian ia lanjut membalas pesan tersebut. Tidak apa-apa sayang, aku mengerti kok. Kamu semangat ya kerjanya. Jangan pikirkan soal aku. Kita bisa makan malam bersama lain kali. Tak lama setelahnya, balasan kembali masuk dari Bayu. Baiklah sayang, kalau begitu aku lanjut kerja dulu. Aku mencintaimu. Senyuman tak dapat Wulan sembunyikan ketika membaca balasan terbaru dari Bayu. Tidak, dia sangat malu karena masih sempat-sempatnya blushing hanya karena melihat kalimat cinta dari Bayu. Aku juga mencintaimu. Tak ingin berlama-lama di tempat, Wulan segera meletakkan kembali ponselnya di atas meja, lalu melanjutkan lagi kegiatannya yang sempat tertunda berkat pesan dari Bayu. Setelah berkutat dalam waktu setengah jam bersama alat dan pembuat bahan kue, akhirnya kue sudah siap dimasukkan ke dalam oven. Wulan lantas memasukkan adonan kue yang telah jadi ke dalam oven tersebut untuk dipanggang. Semoga kuenya jadi, ujar Wulan setelah ia menutup pintu oven terakhir kali. Dirasa kegiatannya sudah selesai, Wulan berniat membereskan dapurnya yang mendadak berubah menjadi seperti kapal pecah berkat dirinya tadi. Ada banyak tepung berceceran di mana-mana. Alhasil, Wulan harus menyapu dan mengepel lantai dapurnya agar menghilangkan nota-nota yang tertinggal di sana. Namun, belum kelar urusan Wulan dengan dapur, dari kejauhan ia mendengar suara yang terdengar seperti pecahan kaca. Jangan-jangan suara itu berasal dari rumahku. Sudah berpikiran yang tidak-tidak, Wulan akhirnya meletakkan terlebih dahulu alat pel untuk bersandar pada meja dan bergegas lari menghampiri suara kegaduhan. Ketika Wulan sampai di area ruang tamu, alangkah terkejutnya ketika ia melihat jendela kaca di sana sudah bolong dan pecah di bagian tengah. Astaga, siapa yang melakukan itu? Wulan lantas mendekat ke arah jendela yang baru saja pecah itu, dan secara bersamaan ia melihat ada bola menggelinding di bawah kakinya. Sontak Wulan menunduk lalu mengambil bola tersebut. Ada bola yang masuk rumahku. Sepertinya bola inilah yang menyebabkan kerusakan itu. Wulan berniat mencari pelaku sekaligus pemilik dari bola yang ia temukan. Wulan pun keluar dari rumahnya. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling rumah guna mencari siapa orang yang sudah melempar bola hingga mengenai jendela kaca ruang tamu. Apa ada orang di sini? Ucap Wulan sedikit lebih keras, berharap ada orang yang segera menghampirinya. Ketika Wulan sedang mencari keberadaan seseorang yang mungkin penyebab dari kegaduhan tadi, ia melihat semak-semak yang berada di samping rumah seakan bergerak. Ada seseorang yang bersembunyi di balik sana. Kemudian ia memutuskan untuk berjalan ke arah semak-semak tersebut. Dan begitu Wulan sampai, benar saja dia menemukan ada seorang anak kecil tengah bersembunyi sambil menutup wajahnya di bawah sana. Hei, sedang apa kamu di sini? Mendengar suara Wulan, seketika tubuh anak itu berdiri. Ia memandangi wajah Wulan dengan raut cemas, hingga pada akhirnya bocah kecil itu memberanikan diri mengangkat wajahnya dan berbicara pada Wulan. Maafkan aku, bola itu milikku. Aku tidak sengaja melempar bola sampai mengenai jendela kacamu. Sekali lagi, maafkan aku, ujar sang bocah kecil penuh penyesalan. Wulan dapat melihat kalau anak kecil di depannya
sungguh merasa menyesal dengan apa yang barusan dia perbuat. Maka dari itu, Wulan memilih mengembalikan bola tersebut kepada bocah kecil di hadapannya. "Ini bolanya aku kembalikan, tapi lain kali hati-hati ya kalau sedang bermain." Anak itu hanya menganggukkan kepalanya. Sebelum anak itu pergi, Wulan sempat bertanya tentang siapa nama anak tersebut. Dia kembali berbalik sejenak guna membalas pertanyaan Wulan. "Raffi, namaku Raffi." Ketika sudah berjalan kurang lebih 3 langkah dari teras rumah Wulan, bocah yang mengaku bernama Raffi itu rupanya kembali berbalik badan. "Untuk mengganti kerusakan yang sudah aku perbuat, nanti ayahku yang akan menggantinya." Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Raffi kembali berbalik dan berjalan pergi meninggalkan Wulan yang hanya memperhatikan bocah kecil itu dari kejauhan. Ayam cuman ya. Gulungnya apa ya?